teman-teman. Berkah dalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Puji Tuhan kalau baik. Nah, di pertemuan BKSN kali ini kalian akan dipandu dengan kami, ada Mbak Rika dan juga saya Mbak Cinta. Nah, BKSN pada pertemuan ketiga kali ini kita mengusung tema Aku Utusan Yesus. Nah, apa sih Aku Utusan Yesus itu? Nah, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita mengingat kembali apa yang kita dapatkan di pertemuan kedua kemarin. Nah, Mbak Rika, silahkan. Minggu lalu kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus sebagai Raja kita dan kita sebagai hambanya. Hari ini kita diajak lagi untuk melihat siapakah Yesus di hadapan kita dan siapakah kita di hadapan Yesus. Kita akan belajar dari Petrus yang sadar akan dirinya sebagai orang berdosa setelah berhadapan dengan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus, Petrus pun siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi penjala manusia. Sebelum mengawali pertemuan BKSN pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu dan kami mohon kepada-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Mbak Cinta. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan Injil Tuhan tadi,
di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Nah, apa itu pertanyaannya? Mari kita simak. Yang pertama, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksinya? Nah, pertanyaan pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Rika. Silahkan Mbak Rika. Yesus memerintahkan Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya untuk menjala manusia. Reaksi Simon yaitu dia berkata kepada Yesus bahwa dia sepanjang malam bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Oke, mari kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa hasil yang diperoleh ketika mengikuti perintah Yesus dan bagaimana reaksi Simon? Hayo, apa jawabannya kira-kira? Apa ya? Yuk kita lihat yuk. Setelah diperintahkan oleh Yesus, Simon itu mendapat banyak sekali ikan yang ternyata sampai mengoyakkan jalannya. Dan bagaimana reaksinya? Ia sangat terkejut karena awalnya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Nah, itu tadi jawaban di pertanyaan nomor 2. Selanjutnya kita melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Tugas apa yang kemudian diberikan Yesus kepada Simon? Nah, silakan Mbak Rika jawab. Oke. Tugas yang diberikan kepada Yesus yaitu Simon untuk beralih pekerjaan dari yang menjala ikan menjadi menjala manusia. Begitu Mbak Cinta? Oh gitu. Oke. Selanjutnya Mbak Rika. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Bagaimana Simon menanggapi tugas yang diberikan Yesus? Kira-kira bagaimana ya? Ada yang tahu? Kalau tahu, coba jawab bareng-bareng ya. Nah, jawabannya itu Simon segera membereskan perahu-perahu mereka dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dan Simon itu dan teman-temannya tidak memikirkan lagi apa yang akan mereka lakukan kecuali mengikuti Yesus. Seperti itu Mbak Rika. Oke. Nah, intinya kita orang yang tidak luput dari dosa, tetapi Yesus juga mengajak kita yang berdosa ini untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya. Nah, di subtema pada saat ini, aku utusan Yesus. Apa yang dimaksud itu? Kita berani menjadi seorang Katolik dan berani mewartakan kerajaan Allah ini, teman-teman. Contohnya apa Mbak Rika? Kalau kita sebagai orang Katolik tuh berani mewartakan tuh contohnya bagaimana? Contohnya kayak menjadi lektor, Nah, ya. terus memimpin doa rosario atau doa di lingkungan. Nah, gitu teman-teman, itu salah satu contoh menjadi utusan Yesus. Kalian jangan takut menjadi orang Katolik karena kita itu spesial karena kita anak-anak Tuhan. Gitu teman-teman. Iya. Itu tadi yang dapat kita ambil dari subtema kali ini. Sekarang kita lanjut. Marilah kita hening sejenak untuk menghaturkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sebelum menutup pertemuan BKSN pada hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pertemuan BKSN yang ketiga dengan subtema Aku Menjadi Utusan Yesus. Semoga kita
selalu percaya dengan ajaran Yesus dan selalu setia mengikuti Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Dadah.